mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Dalam episode kedua ini dengan judul Halilintar di Tengah Istana. Pada seri yang ke-37 ini didukung oleh para pelaku Rifki sebagai Raja Kediri, Yatmono sebagai Kisar Pegunung, Koni sebagai Melan, Kuku sebagai Saudagar Kaya, Anis sebagai Permaisuri Kediri, Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Tuan Pandito, aturkan pada Raja Jenggala. Prajuritku sudah sampai di tapal batas, bahkan sudah bergerak ke daerah-daerah kantung titik awal penyerangan. Tidak adakah cara penyelesaian lain yang lebih bijaksana dan tidak mendatangkan korban bagi kaulo? Tidak ada. Tuan Pandito dengar itu. Tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali angkat senjata tinggi-tinggi dan teriakan serbu. Sarpo Gunung menatap Raja Kediri tanpa berkedip. Namun bukan pandangan menantang atau kebencian, melainkan tatapan penuh kasih dan sayang, merasa iba dan kasihan. Mengapa masih saja ada angkara di antara dua bersaudara? Bukankah Jenggala dan Kediri sebenarnya bersaudara? Ki Sarpo Gunung kembali ke Jenggala. Misi perdamaian yang diembannya gagal. Setidaknya ia telah berupaya mengadakan penyelesaian damai, sebagaimana yang pernah dilakukan pendahulunya, yakni Empu Barada. Tidak berapa lama, Ki Sarpo Gunung telah sampai di tempat di mana ia mengikatkan kudanya di bawah pohon rindang dan rimbun. Mari manis, kita kembali ke Jenggala. Ya, meskipun Raja Kediri tidak mau kita ajak bicara baik-baik, tidak mengapa. Dewata Agung Maha Bijaksana. Kalau tidak lewat kita, semoga lewat orang lain, beliau berkenan meninjau kembali keputusannya yang gegabah itu. Mari manis, kita pulang. Hup, siap. Keadaan di kota Raja Daha sungguh menakutkan.
Rasanya kita seperti berada di sebuah rumah penjara yang sewaktu-waktu hukuman mati bisa jatuh pada diri kita. Ya, begitulah keadaan sebuah negeri bila sedang menghadapi suasana perang. Siapapun dicurigai, mana lawan, mana kawan, sulit untuk dibedakan. Untunglah ayah segera lepas dermaga. Berada lama-lama di sebuah tempat yang sedang dilanda kecamuk perang akan merugikan kita, Memeng. Bagaimanapun juga, kita ini pedagang. Untung dan rugi harus kita perhitungkan. Lalu kemana lagi pelayaran kita ini, ayah? Menyusuri terus sungai berantas ini, kita akan mampir di Ceker, Tapan, Manggar, dan Jaring. Dari sana entah akan kemana lagi. Meneruskan atau kembali lagi, ayah belum tahu, Meme. Kelihatannya ayah pun merasa kehilangan dengan kepergian Kakang Panji. Ya. Dia sudah kuanggap anak sendiri. Sebagaimana engkau, Meme. Bukan saja sebagai murid, tetapi juga sebagai anak. Meme, dia pemuda yang baik. Tutur katanya sopan, perilakunya santun, perbawanya begitu besar. Semoga saja. Ayah bicara apa? Semoga saja aku masih diberi waktu panjang agar kelaknya aku masih bisa menyaksikan seorang anak milikku menjadi raja. Ya, Sri Maharaja Kameswara. Sri Maharaja Kameswara? Siapakah itu, ayah? Dengar, Nenek. Aku melihatnya di dalam impen-impenku. Kelak Panji akan bergerak. Sri Maharaja Kameswara. Apakah ayah meramal? Aku tidak berani memastikannya, anakku. Aku pun merasa kehilangan, ayah. Kau merasa kehilangan hanya karena rasa asmaramu terhadap Panji. Ya, tapi sekarang tidak lagi, ayah. Cintaku dan hubunganku bersama Kakang Panji telah membuatku semakin dewasa. Benarkah? Bukankah itu adalah cinta pertamamu? Sebab sebelumnya ayah tidak pernah melihatmu bisa akrab dengan seseorang. Iya, ayah. Kakang Panji memang cinta pertamaku. Namun sekarang aku tahu, cinta tidak harus memiliki. Cinta saya pada Kakang Panji telah berubah. Berubah? Iya, tidak lebih dari cinta seorang adik terhadap kakaknya. Cinta semacam itulah yang akan kekal, Meme. Saya sadar, ayah. Kakang Panji memang bukan untuk saya. Saya boleh mencintainya, mengasihinya, tetapi tidak untuk memilikinya. Karena dia milik Kawulo Jenggala. Andai pun dia harus ada yang memilikinya, tentunya para tuan putri, bukan saya yang hanya anak seorang pedagang. Meme, katanya kau sadar, tetapi mengapa malah ngelantur? Ternyata kau masih seorang gadis remaja, belum mendewasa, Meme. Ayah, saya jadi malu. Saya tidak tahu, Ibunda, mengapa Kanjeng Romo bersikeras. Apa kau mendengarnya langsung, Sekartaji? Hanya secara kebetulan saja. Tidakkah sopan, Bunda? Jika Kanjeng Romo kedatangan seorang tamu, lalu saya ikut mendengarkan pembicaraan. Benar, Nduk. Tetapi mengapa Romomu sendiri belum membicarakannya pada Bunda? Mungkin menurut anggapan Romo, itu adalah urusan laki-laki, Bunda. Dan wanita tidak boleh mencampurinya. Tetapi ini menyangkut masalah dirimu, Sekartaji. Setidaknya aku
ibunya harus diajak bicara. Barangkali nanti Bunda bisa menanyakannya pada Kanjeng Romo. Tetapi jangan katakan ibu mendengarnya dari saya. Tentu Kanjeng Romo akan duka pada saya. Iya, baiklah Cak Ayu. Nanti ibunda bilang pada Romo dengan cara kebetulan saja. Matur nuwun Ibunda. Nah, sekarang pergilah tidur. Ibunda perhatikan belakangan ini kau jarang tidur malam. Saya takut mimpi itu akan datang lagi, Bunda. Mimpi apa? Yang dulu pernah saya ceritakan pada Ibunda. Sekarang menjadi kenyataan, bukan Bunda? Terbukti. Tetapi percayalah, Nduk. Romomu punya niat yang baik di balik lamaran yang diterimanya itu. Romo tidak bermaksud menjerumuskanmu. Mengapa harus dipaksakan? Jika memang dari pihak Pangeran Panji sendiri tidak suka pada saya, Bunda. Pada waktu itu, siapa yang tahu bahwa Pangeran Panji akan bersikap seperti sekarang? Tidak seorang pun yang tahu. Bahkan mungkin Raja Jenggala sendiri pun tidak tahu. Tetapi sejak semula sudah saya sampaikan. Saya sudah matur. Adakah Pangeran Panji sungguh cinta pada saya? Mau dan bersedia mengasihi saya sepanjang hayat? Saya tanya pada Ibunda ketika itu, apa arti mimpi saya? Dan saya masih ingat, Ibunda mengatakan itu hanya impen-impen. Jangan terlalu percaya pada mimpi. Sebab itu hanyalah bunganya titis. Sungguh, saya takut sekali waktu itu Ibunda. Pangeran Panji yang begitu tampan dan perkasa tiba-tiba berubah sangat menakutkan dan menjijikkan. Iya, sudahlah. Ibunda memang bersalah. Tapi Ibunda tidak ingin putri Ibunda menjadi sedih dan berduka sepanjang waktu. Sehingga Ibunda terpaksa mengatakan itu hanyalah impen-impen. Maafkan Ibunda Cahayu. Kanda, akhir-akhir ini aku lihat Kanda semakin tua karena kerut-merut di wajah Kanda yang semakin jelas. Adakah persoalan tata kerajaan yang terlalu rumit? Pelik, hingga Kanda nyaris tak pernah senyum atau tertawa? Setiap persoalan bisa diatasi dan pasti ada jalan keluarnya. Tinggal tergantung kita bagaimana menghadapinya. Malah diam terpekur. Apakah pertanyaanku kurang jelas? Atau mungkin Kanda anggap angin lalu saja? Tidak, Dinda. Tidak. Tidur Kanda pun hampir setiap malamnya selalu meracau. Mengigau tidak karuan. Kadang tertawa-tawa tak berujung pangkal. Terkadang pula terlontar makian dan sumpah serapah yang tidak karuan. Ada apa sebenarnya Kanda? Tidak bolehkah Dinda tahu? Dinda, ini urusan laki-laki. Tidak sepatutnya perempuan tahu, apalagi mencampurinya. Apakah seorang istri tidak berhak tahu? Apakah raja tidak berpermaisuri? Apakah aku hanya seorang karusir yang tidak boleh tahu tentang apapun juga? Dinda, aku memang sedang dihantam gelombang badai yang tak kunjung surut. Gelombang badai apa? Kanda sedang jatuh cinta lagi. Siapa wanita itu? Di mana? Dan kapan bertemu? Tidak, bukan itu. Lantas? Sebenarnya mustahil kalau sampai Dinda tidak mengetahuinya. Karena ini menyangkut anak kita, Putri Sekartaji. Iya, aku tahu. Sekartaji tidak jadi berjodoh dengan Pangeran Panji dari Jenggala. Nah, lalu buat apa Dinda masih bertanya mengapa wajahku kusut masai? Penuh kerut-merut, tidak ada senyum ataupun tawa. Seharusnya Dinda memaklumi semua ini. Aku malu, Dinda. Malu. Mau taruh di mana mukaku ini? Kewibawaanku, keberadaanku sebagai raja di Kediri ini. Kita menerima lamarannya. Kita sambut dengan baik, ramah, dan penuh suasana kekeluargaan. Saat rombongan pelamar dari Jenggala itu datang. Tapi apa kenyataannya, Ki? Apa? Setelah semua orang tahu, para bangsawan, kerabat istana, para raja bawahan,
bahkan rakyat jelata sekalipun, bahwa putri kita akan bersanding dengan pangeran dari Jenggala, ternyata dibatalkan secara sepihak. Aku tidak terima semua ini, Dinda. Tidak. Lalu, apa langkah Kanda selanjutnya? Mengangkat senjata, meneriakkan peperangan, melampiaskan rasa sakit hati dengan semena-mena? Tidak bersinar, tanpa senyum maupun tawa. Kanda tampak lebih tua dari umur yang sebenarnya. Ada apa, Kanda? Kanda jatuh cinta lagi? Pada siapa? Di mana? Dan kapan bertemunya? Tidak. Bukan itu, Dinda. Lalu? Sebenarnya mustahil jika Dinda tidak sampai mengetahuinya. Karena ini menyangkut masalah anak kita, Dewi Sekartaji. Ya, aku tahu. Pangeran Panji dari Jenggala membatalkan lamarannya dan kawin dengan gadis lain. Nah, lalu untuk apa Dinda bertanya mengapa wajahku kusut masai tidak keruan? Aku malu, Dinda, malu. Akan kutaruh di mana mukaku ini? Kewibawaanku, keberadaanku sebagai raja di Kediri ini. Jika lamaran dari Jenggala itu dibatalkan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan, apakah kita akan diam saja dipermalukan seperti ini, Dinda? Apakah kita akan bungkam 1000 basah bila dihianati semacam ini? Mereka anggap apa kita ini? Arang telah dicorengkan di muka kita. Dan mereka harus menghapusnya dengan nyawa, menebusnya dengan hidup mereka. Lalu apa langkah Kanda? Mengangkat senjata, meneriakkan pegikan peperangan, melampiaskan kekecewaan dan sakit hati secara semena-mena, begitu? Raja Kediri diam sejenak. Matanya menelusuri wajah sang permaisuri. Baru kali ini ada orang yang berani mencemooh apa yang telah menjadi keputusannya. Dan itu adalah istrinya sendiri. Dinda, mengapa kau tidak setuju? Dan bahkan mencemooh apa yang telah menjadi keputusanku. Keputusan seorang raja. Ampunkan saya, Kanda. Tetapi mengangkat senjata sambil meneriakkan pekikan peperangan adalah hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Oh, tapi harga diri kita telah direndahkan. Martabat kita diinjak-injak. Haruskah kita diam membungkam 1000 basah? Harga diri adalah sesuatu yang mesti dipertahankan, Dinda. Jangan sampai orang lain mempermainkan kita semau-maunya. Memang benar. Bila harga diri telah disinggung, kita wajib mempertahankannya. Namun bila itu terjadi, justru sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung harga diri orang lain. Nah, apakah itu termasuk di dalam apa yang kita bicarakan ini? Sebenarnya kau ini berpihak pada siapa? Dan kemana, Dinda? Aku berpihak pada kebenaran dan di atas kebenaran. Apa itu kebenaran? Mengapa Kanda menanyakannya? Bukankah Kanda adalah seorang raja? Raja yang arif bijaksana akan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Setidaknya kebenaran bagi banyak orang. Dalam hal ini, Kawulu. Jika kebenaran itu hanya bertitik tolak pada dirinya sendiri, maka bukan kebenaran namanya, melainkan kesewenang-wenangan. Maaf Kanda, ampun beribu ampun. Saya terlalu banyak bicara. Mungkin Kanda menjadi tersinggung. Dan saya tahu apa arti kata tersinggung bagi seorang raja. Yang Mulia Panglima Aryo Tripo. Ya, apa kabar Kisar Pegunung? Berhasil? Nihil. Nihil? Maksud Kisar Pegunung? Sia-sia hamba membeberkan maksud baik dan etika terpuji Gusti Prabu. Raja Kediri menolak?
Ya, meski sudah hamba jelaskan asal-usul adanya dua kerajaan bersaudara, Jenggala dan Kediri, namun beliau tetap pada pendiriannya bahwa Jenggala bersalah. Dan untuk itu pantas menerima hukuman. Sang Hyang Jagatnoto. Itu artinya perang saudara benar-benar tak terhindarkan lagi. Baiklah, Ki Sarpagunung. Saya menghaturkan banyak terima kasih atas pekerjaan yang telah Ki Sarpagunung laksanakan. Hari ini pun saya harus menghadap Gusti Prabu guna melaporkan hal ini. Pekerjaan yang hamba laksanakan memang nihil. Namun hamba tetap berdoa agar Raja Kediri sadar akan kekeliruannya. Meski bukan hamba yang membuatnya sadar, tetapi hamba percaya bahwa Dewata Agung akan menurunkan kasihnya melalui tangan orang lain. Ya, terima kasih atas doa yang Ki Sarpagunung panjatkan. Semoga Dewata Agung sudi mendengar dan mengabulkannya. Tetapi bagi saya, sebagai seorang prajurit, kesiagaan harus secepatnya diadakan guna menangkal serangan pihak Kediri. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, mudah-mudahan serangan itu tidak pernah akan terjadi. Rasanya keadaan memang sulit diatasi. Panglima Aryo Dwipo segera menuju istana guna melapor hasil kunjungan perutusan damai yang baru saja dilaksanakan Ki Sarpagunung. Di istana, Gusti Prabu tengah berbincang dengan permaisurinya. Aryo Dwipo memberanikan diri menghadap langsung meski tanpa dipanggil. Mohon ampun Gusti Prabu, Gusti Permaisuri. Ya, Aryo Dwipo. Silakan naik pendopo. Sembah hamba Gusti Prabu, Gusti Permaisuri. Ya, sembahmu aku terima. Sembah aku terima, Panglima Aryo Dwipo. Hamba hendak melapor hasil kunjungan perdamaian yang baru saja selesai dilaksanakan Ki Sarpagunung. Bagaimana hasilnya? Mohon ampun beribu ampun Gusti. Tugas perutusan yang diemban Ki Sarpagunung mengalami kegagalan Gusti. Gagal? Lalu? Kiranya tidak ada jalan lain Gusti Prabu, kecuali menyiapkan barisan laskar guna menyongsong serangan dari pihak Kediri. Jadi tidak ada jalan damai yang bisa ditempuh? Demikianlah Gusti Permaisuri. Lalu bagaimana Kanda? Ingkang Jumeneng Noto di kerajaan Kediri tidak mau mengulur tangan untuk berdamai. Padahal Kanda telah mengaturkan ucapan maaf pada beliau. Apa boleh buat Dinda? Semut pun bila diinjak, ia akan menggigit. Panglima Aryo Dwipo, segeralah bersiap. Rasanya kita akan menghadapi perang besar. Perang yang sudah tercipta sejak para pendahulu kita. Hamba Gusti Prabu. Jumlah laskar barangkali kita kalah. Begitu pula persenjataan. Tetapi tekad dan semangat janganlah pupus hanya karena senjata yang tidak memadai dan jumlah pasukan yang kecil. Siaga Gusti Prabu. Kita memang salah. Namun kita telah meminta maaf. Kita upayakan penyelesaian yang baik namun ditolak. Jadi sekarang ini bukanlah salah jika kita mengangkat senjata untuk melawannya. Benar Gusti Prabu. Kita bukan melawannya, tetapi bertahan karena diserang. Mengelak karena diterjang. Kita membela diri Gusti. Begitu tepatnya. Ya, kita membela diri. Membela hak kita. Kepentingan kita. Harta benda dan keluarga kita. Laskar-laskar mereka telah bergerak ke desa dan daerah-daerah yang menjadi basis penyerangan awal. Cegah dan tangkal itu. Jangan sampai orang-orang di desa menjadi ketakutan dan merasa tidak aman. Siaga Gusti Prabu. Segera laksanakan. Siaga Gusti, laksanakan. Kalau aku harus gugur di ajang peperangan, maka biarlah. Aku gugur demi membela cintaku. Mengapa Kanda Pangeran jadi bercemas hati? Bukankah semuanya ini harus kita hadapi berdua, Kanda? Peperangan ini pun terjadi karena kita berdua, bukan? Aku tidak takut mati.
asalkan itu bersama Kanda. Bahkan, aku rela mengorbankan nyawa demi Kanda. Dinda Anggraini, tidak salahkah aku mendengarnya? Tidak, Kanda. Aku rela dan bersedia mati jika itu demi Kanda, Pangeran. Demi terciptanya perdamaian. Demi tersambungnya rasa persaudaraan Jenggala dan Kediri. Aku puas jika harus mati demikian, Dinda, Kanda. Jangan ucapkan itu lagi. Tidak, aku tidak ingin mendengarnya lagi, Dinda. Kanda, aku berkata sesungguhnya. Seandainya kelak, ataupun esok barangkali, bila dikehendaki, aku rela dan bersedia. Dinda, Kanda. mengapa kau ucapkan lagi? Kata-kata itu menyiratkan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang berdiri. Banyak orang yang tidak suka pada kita. Tak mengapa sebabnya. Bahkan Romo Prabu dan Ibunda Permaisuri. Aku tidak tahan jika harus hidup dalam lingkaran seperti ini, Kanda. Kau tahu dari mana Romo Prabu dan Ibunda Permaisuri tidak suka pada kita? Sikapnya, perilakunya, Kanda. Meskipun tutur katanya tidak menyiratkan demikian. Dinda Anggraini, yang kawin dengan dirimu adalah aku. Bukan Romo Prabu ataupun Ibunda Permaisuri. Jadi akulah suamimu, bukan beliau. Tapi mengapa Dinda seolah sangat terpengaruh oleh keadaan seperti itu? Kanda, memang sebaiknya Kanda turuti kersaning Romo Prabu dan Ibunda Permaisuri. Berjodohlah dengan Dewi Putri Sekartaji, Kanda. Menikahlah dengan dia. Menikahlah dengan dia, Kanda. Aku rela. Sungguh, aku tidak akan sakit hati maupun kecewa. Kanda, justru jika keadaan selalu jadi begini, terus-menerus seperti ini, aku jadi tersiksa, sakit, dan kecewa. Suami macam apa aku ini? Tidak bisa melindungi istri dari rasa amannya. Tidak bisa membahagiakan istri dari rasa dukanya. Hari-hariku bersama Anggraini menjadi tidak lebih dari setetes air di padang gersang. Apakah aku ini? Kanda. Siapakah? Panji Kudawaningpati kah? Kanda menuruti kersaning Romo Prabu dan Ibunda Permaisuri. Beliau adalah orang tua Kanda. Berjodohlah dengan Putri Dewi Sekartaji, Kanda. Menikahlah dengannya. Menikahlah seperti apa yang diharapkan. Aku rela, Kanda. Sungguh, aku tidak akan kecewa ataupun sakit hati. Justru sebaliknya, jika keadaan selalu begini, terus-menerus seperti ini, akulah yang akan jadi tersiksa, Kanda. Sakit dan kecewa. Panji Kudawaningpati menjadi merasa dirinya rendah. Serendah lantai istana yang dipijak Anggraini istrinya. Lantai marmer istana yang putih bersih, berkilat tak bernoda. Ada tetes air mata istrinya di sana. Tetes yang jatuh pula di dasar hatinya. Anggraini, tak mampukah aku membahagiakanmu? Mengapa selalu ada air mata pada kita? Begini beratkah cobaan itu? Semua berjalan menempati penjagaan masing-masing. Keadaan sesuai dengan titah Sri Baginda. Siaga 2. Jangan ada yang lengah ataupun teledor. Semua dalam keadaan siaga 2. Kalian mengerti bukan siaga 2? Mengerti. Siaga 2. Jangan ada yang teledor.
Senjata tidak boleh lepas dari badan. Senjata adalah nyawa kalian. Ayo, tempati posisi masing-masing. Adakan perondaan setiap saat. Ingat-ingatlah, kita dalam keadaan perintah siaga 2. Kalian mengerti siaga 2? Tombak, panah, dan pedang adalah diri kalian sendiri. Nyawa kalian. Jangan sampai lepas dari tubuh kalian. Atau kalian letakkan sembarangan. Seorang prajurit yang baik tidak pernah lepas dari senjatanya. Seorang prajurit yang penuh kewaspadaan adalah prajurit dengan naluri keprajuritannya. Ingat-ingatlah, kita dalam keadaan perintah. Siaga 2, mengerti? Kita berhenti dulu di sini. Berhenti! Nah, hutan ini sudah merupakan pembatas antara Jenggala dan Kediri. Kalian semua jangan turun dari kuda masing-masing. Senjata tetap di tangan. Dan andalkan naluri keprajuritan kalian masing-masing. Kita tidak mau mati konyol di tempat ini. Mengerti? Mengerti. Kita sebagai pasukan berkuda yang diharapkan dapat bergerak cepat dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, harus selalu eling lan waspada terhadap situasi yang dihadapi. Perintah kepada kita adalah siaga 2. Untuk sampai pada perintah siaga 3, kita harus dalam keadaan siap tempur dan bela pati demi Kediri. Kediri Jayanti! Kediri Jayanti! Kediri Jayanti! Kediri Jayanti! Kediri Jayanti! Gusti Permasyuri. Waduh, ketiwasan Gusti. Ketiwasan apa? Mereka, Gusti Permasyuri, mereka telah bersiap untuk menyerang. Mereka siapa? Cobalah bicara yang jelas. Bukankah Gusti Permasyuri dan Gusti Putri Sekartaji menghendaki hamba menyelusup ke tengah-tengah mereka? Mereka siapa, Paman? Bicaralah yang jelas. Mereka pasukan Romo Prabu. Gusti Prabu telah menyiapkan laskarnya di bawah pimpinan Rekyan Demung, Rekyan Apate, Rekyan Ronggo, dan Rekyan Kanuruhan. Mereka, para laskar itu tinggal menanti perintah siaga 3. Apa? Siaga 3 bukanlah perintah main-main. Awal kemusnahan dari suatu negeri. Ini tidak benar. Tidak berperi kemanusiaan. Ibunda, dapatkah kita menghentikannya? Harus, anakku. Gusti Permasyuri, Gusti Putri, apalagi yang bisa hamba bantu? Terima kasih, prajurit. Kau telah menjalankan pekerjaanmu dengan baik. Tidak. Jangan, Gusti. Bukankah ini pengabdian hamba bagi keluarga kerajaan? Tetapi kau juga punya keluarga, bukan? Iya, benar Gusti Permasyuri. Anak hamba baru 2. Ya, masih kecil-kecil, tapi lucu. Lucu. Aku ikut senang dengan kebahagiaanmu, prajurit. Jagalah keluargamu dengan baik. Juga anakmu yang lucu-lucu itu. Iya Gusti Permasyuri. Kau cinta anak-anakmu? Hamba Gusti. Kau cinta juga pada istrimu? Hamba Gusti. Cinta sekali. Mengapa kalau cinta, kau tidak mau terima uang ini? Bukankah itu sudah merupakan pekerjaan hamba, Gusti Permasyuri? Pengabdian hamba terhadap keluarga raja. Itu betul. Kau pun telah menerima uang gajimu, upahmu. Tetapi yang aku berikan ini di luar itu semua. Aku berterima kasih padamu. Dan itu kuungkapkan dengan memberi beberapa kepeng uang ini untuk keluargamu. Hamba Gusti. Ini bukan suap. Ingat itu, prajurit. Kau telah membantu kami dengan rela mengorbankan keselamatanmu. Bukankah tugas yang baru saja kau laksanakan penuh dengan resiko? Hamba Gusti.
Bukan saja resiko kau tertangkap, kau terluka, tetapi juga resiko kehilangan nyawa karena tugas sandi yang kuberikan padamu. Hamba Gusti Permaisuri. Nah, terimalah kepeng uang ini untuk anak-anakmu. Terimalah Paman Prajurit. Baiklah. Terima kasih Gusti. Bentuk pengabdian seorang prajurit terhadap keluarga raja adalah termasuk mau menerima apapun yang diberikan keluarga raja terhadapnya, asalkan secara halal. Hamba Gusti Putri. Baiklah, sekarang kau boleh kembali berkumpul dengan keluargamu. Waktumu sudah habis untuk menguntit dan menyelidiki keadaan perkembangan situasi. Kembalilah pada keluargamu. Nanti sewaktu-waktu aku butuhkan, tentu kau harus siap sedia dan segera. Hamba Gusti Permaisuri. Terima kasih. Hamba mohon diri, amit mundur. Ibunda, mungkinkah kita bisa berbicara dengan Romo? Sedang keadaan sudah sedemikian sulit. Keadaan akan semakin menjadi rumit dan tidak menentu apabila kita diam saja dan tidak mencoba bicara dengan Romo. Mungkinkah Ibunda? Sedang Romo dalam keadaan kita berupaya, Carayu. Harus demi kita semua. Ibunda tidak sampai hati jika harus melihat mayat berserakan di mana-mana. Bau anyir darah menyengat hidup. Burung-burung pemakan bangkai berterbangan di mana-mana. Ibunda tidak tega. Lebih-lebih lagi bila kita lihat prajurit yang tadi membantu kita. Benar Ibunda. Apakah para istri harus kehilangan suaminya? Anak-anak kehilangan bapaknya? Sawah dan ladang kehilangan petaninya? Kita memang harus mendekati Romomu dengan berhati-hati. Maklum, beliau sedang dalam keadaan tidak karuan. Saya percayakan kepada Ibunda. Hari sudah semakin siang. Matahari tepat di atas ubun-ubun kita. Mari istirahat di dalam. Di Taman Kaputren ini sudah semakin panas. Ibu dan anak, permaisuri dengan putrinya, kemudian beranjak meninggalkan Taman Kaputren yang sudah mulai panas oleh sengatan matahari. Angin bertiup tidak terlalu kencang, sehingga panasnya cuaca semakin membuat panasnya keadaan di dalam diri permaisuri dan putrinya. Apa yang hendak kau bicarakan denganku? Jika Kanda tidak berkenan, tidak apa. Masih ada hari esok ataupun lusa. Oh, Dinda. Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk bicara yang tidak pada tempatnya. Ampun Kanjeng Romo, tetapi yang akan kita bicarakan ini sangatlah penting. Bahkan setidaknya bagi saya, teramat penting dibicarakan demi pemecahannya Kanjeng Romo. Permaisuri dan putrinya saling memandang. Raja Kediri itu duduk di singgasana gading dengan kagum, hampir tanpa reaksi sedikitpun. Dapatkah ibu dan anak menyampaikan ungkapan hatinya kepada raja yang sedang bermuram durja itu? Nah, saudara pendengar, silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.